Dan memang pada saat kita ngobrol pun meskipun siang hari ya beliau ngasih tahu tuh posisinya di sini, saya ngomong gitu kan ke sosok makhluk itu, jangan ganggu, dunia kita sudah berbeda gitu kan, tolong jangan ganggu anak saya nangis terus, kasihan gitu kan. Bagi kalian yang sudah menonton acara ini, tolong subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video yang menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Merinding. Kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau bersedia membagikan pengalamannya tentang kejadian mengerikan di suatu tempat, tepatnya di salah satu desa di Kabupaten Serang. Untuk cerita detailnya kita langsung aja mendengarkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Hilmi, Pak. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Kan katanya Mas Hilmi itu punya cerita yang menyeramkan. Mungkin cerita lawas atau cerita baru? Ya memang cerita ini pengalaman pribadi saya dan memang yang sudah saya alami gitu Pak ya. Itu kejadiannya antara tahun 2014 sampai 2015 lah gitu. 2014-2015. Iya. Gimana awal mula ceritanya itu? Pada saat itu saya bekerja sebagai security di kawasan modern Cikande, Pak. Dan kebetulan istri itu bekerja di salah satu puskesmas di daerah Kabupaten Serang. Oh, Ibu Bidan. Ya mungkin seperti itulah gitu lah ya, intinya di bidang kesehatan. Oke. Nah, pada saat itu kami belum punya rumah sama sekali, Pak. Masih ngontrak gitu, Pak ya. Karena emang kita baru pindah ke puskesmas yang terbaru itu. Awalnya kami itu di puskesmas Jurangmangu, Tangerang Selatan. Jauh juga itu. Betul. Tahun 2014 istri pindah tugas di salah satu kabupaten Serang, di puskesmas. Dan kami belum punya rumah. Akhirnya kami ngontrak. Setelah ngontrak itu mungkin jarak 6 bulan atau 8 bulan lah. Mungkin istri dapat rumah dinas. Rumah dinas. Dan kebetulan tidak jauh posisinya dari tempat saya ngontrak awal itu. Mas Hilmi ngontrak dekat rumah dinas itu. Rumah dinas itu yang biasa orang memanggilnya Poskesdes. Poskesdes, pos kesehatan masyarakat desa lah gitu kan. Nah, pada saat saya menempati pun ya intinya sudah ada firasat kurang bagus lah gitu ya. Baru firasat kurang bagus. Mohon maaf, itu pas waktu tinggal di rumah dinas itu udah ada merasakan hawa-hawa. Betul. Karena itu tadi yang saya bilang dari awal tadi, karena kontrakan kami itu memang dekat dengan puskesdesnya, tidak jauh lah. Mungkin kalau kayak lagu mah mungkin 5 langkah doang gitu, 5 langkah aja. Kita tinggalin, akhirnya kita tempatin lah gitu kan, kita tempatin. 1 bulan, 2 bulan, ya belum ada tuh ya, belum ada, aman, alhamdulillah. Karena mungkin masih pengenalan, tahap pengenalan. Tapi pertama kali kejadian misteri itu ataupun hal yang memang tidak terduga itu pada saat sore hari, Pak. Sore hari. Bayangkan. Kalau secara logika kan seperti ini. Di saat mati lampu,
otomatis lampu ataupun Listrik. elektronik Iya. yang lainnya pun pasti mati, Betul. gitu kan. Posisi waktu itu pas mau azan maghrib Pak. Mau azan. Pas mau azan maghrib yang di musola. Jadi begini, Puskesdes itu depannya itu musola Pak. Musola. Samping musola itu kontrakan saya. Dekat. Jadi benar-benar dekat sekali gitu kan. Nah, pada saat mau azan maghrib yang di musola sholawatan, Iya. tiba-tiba mati lampu Pak. Mati lampu. Yang anehnya itu kan mati lampu semua seluruh. Satu desa itu. Satu desa seluruh. Yang sholawatan pun langsung mati mikrofonnya ataupun toanya. Di pustu itu, Puskesdes itu, si kipas angin itu nyala sendiri dengan sekencang-kencangnya. Itu awal pertama kali saya mengalami kejadian hal mistis seperti itu. Mungkin ada genset atau apa? Tidak ada Pak. Sama sekali tidak ada. Oh, karena mati listrik semua desa. Semua mati. Ya bukan cuma satu rumah, orang semua itu mah semua mati lampu. Gitu kan. Mati lampu tapi si kipas angin Si kipas angin itu nyala Pak. kaget. Bukan kaget lagi, istri saya sampai menjerit Pak. Sampai menjerit gitu kan. Nah, selama 30 menit itu. Selama 30 menit mati lampu itu. Lama juga itu, Pak. Lumayan lama, selama 30 menit, tapi kipas itu terus-terusan berputar. Apa enggak dicari sumbernya dari mana paling? Kalau masalah dicari, karena kita ya posisinya kan mati lampu. Iya, iya. Karena tidak ada sumber listrik selain listrik PLN Pak. Tidak ada. Aneh, Pak, ya. Nah, itu kejadian hal pertama tinggal di Puskesdes itu Pak. Nah, setelah itu saya mencari informasi dan kebetulan ketemulah dengan orang yang dulunya pernah tinggal di situ. Bu Bidan juga, Pak? Beda. Beda. Itu OB-nya Yang jaga rumah. yang jaga rumahnya, yang jaga Puskesdesnya. OB dari puskesmas itu, Iya. ya, Puskesdes itu. Nah, saya lupa namanya, cuman dia sering dipanggilnya boy-boy begitu ya. Akhirnya kita ngobrol, bahkan OB itu pun menceritakan hal yang tidak diduga gitu Pak. Oh, Tidak cerita diduga. juga Pernah mengalami hal mistis juga di rumah dinas. di rumah dinas itu. Nah, dia bercerita seperti ini. Saya dulu itu tiap malam tinggal di situ, ya, Nginep di situ. nginep di situ karena emang itu tanggung jawab saya karena saya bekerja sebagai OB, kata si boy itu, ya. Nah, dia pun bercerita ke saya itu pada saat malam hari dia biasa tidur, tapi ternyata pada saat bangun itu ada di luar. Apa ngelindur kali, Pak? Kalau ngelindur, saya kurang tahu pasti ya, tapi kejadian itu tidak sekali dua kali, sering. Dia tidur di dalam rumah, Ya, dikunci, dikunci, bangun-bangun ada di ada di teras luar, luar. ada di teras luar. Bahkan pernah satu kali katanya pada saat dia ada di luar itu ada yang bangunin. Kenapa tidur di luar? Akhirnya dia bangun kaget dia itu karena awalnya dia tidur di dalam Pak. Awalnya tidur di dalam, tapi tiba-tiba ada di luar. Dengan posisi si pintu itu masih terkunci. Meskipun memang dia ibaratnya mempunyai kunci cadangannya gitu kan. Tapi karena pada saat setelah bangun itu dia ada di luar, dia nggak bisa masuk lagi. Iya. Akhirnya besok paginya, siang-siangnya menjebol Pintu. salah satu jendela agar bisa masuk gitu kan. Dan dari situ dia itu bercerita tidak mau lagi untuk tinggal di situ, Ngejagain ngejagain Puskesdes itu. Itu cerita pertama dari orang yang saya temui. Hmm. Ya,
saya pun mencari informasi lagi Pak, Iya. mencari informasi lagi gitu kan, karena emang saya penasaran gitu, Iya. ada apa di Puskesdes ini gitu kan. Kenapa penasaran? Karena saya pun mengalami hal itu ya, waktu kipas angin mati lampu tapi nyala gitu kan, muter sekencang-kencangnya. Nah, setelah saya mencari informasi, ketemu lagi lah gitu kan dengan salah satu yang dulu pernah tinggal di situ. Orangnya Tenaga kesehatan juga. Bukan? sama, kalau itu memang bidan desanya yang ditugaskan di situ gitu kan. Oke. Tapi dia pun tidak bertahan lama Pak, hanya 1 bulan. Satu bulan. Karena setelah masuk, setelah nempatin Puskesdes itu, dia itu selalu sakit-sakitan. Awalnya sehat. Apalagi tenaga kesehatan. Betul gitu kan. Setelah masuk situ, tinggal di situ, sakit-sakitan sampai katanya suaminya pun berobat ke medis, berobat ke alternatif, berobat ke ya mungkin orang-orang pintar, dan memang katanya ada gitu kan, ada yang nunggu di situ gitu kan, ada yang nunggu di situ. Nah, tapi jujur, meskipun saya banyak cerita-cerita seperti itu, saya merasa tertantang. Karena saya orangnya cuek, Kurang percaya juga kalau belum seperti pernah itu. ngalamin. Betul. Nah, meskipun memang saya sudah ngalamin hal pertama tadi gitu kan, hal pertama tadi. Nah, kemudian kejadian kedua, saya itu lagi jaga ya, lagi jaga karena kan saya security Pak, security di salah satu kawasan modern Cikande ya. Oke. Itu kalau tidak salah saya sudah beberapa bulan tinggal di Puskesdes itu gitu ya. Nah, anak saya yang kedua itu masih kecil Pak, umur 2 tahun. Umur 2 tahunan lah gitu kan. Yang pertama umur sekitar 8 tahun lah gitu, SD. masih SD gitu kan. Nah, pada saat saya jaga malam kan, 12 jam dari misalkan dari 7 sampai jam 7 pagi gitu kan. Nah, jam 12 malam istri tuh telepon aja Pak, teleponin aja gitu kan. Karena emang saya lagi jaga gitu kan, lagi patroli, saya belum terima telepon istri. Belum lihat hari. Belum gitu kan. Nah, pas jam 1 saya balik ke pos lagi gitu kan, saya baru angkat telepon istri yang mengabarkan bahwa anak saya yang kecil itu nangis aja Pak. Nangis tidak biasa gitu. Ya memang tidak biasa, karena cerita dari istri itu, pengakuan dari istri dari maghrib Pak, dari maghrib sampai jam 12 malam nangis aja tanpa berhenti. Tapi air mata tuh nggak ada, air mata tuh tidak keluar lah gitu kan. Dari biasanya kan kalau nangis otomatis air mata keluar gitu kan. Oh, mungkin nangis ketakutan. Mungkin seperti itu. Akhirnya jam 1 malam saya izin ke komandan saya, ke kanru saya gitu kan. Dengan posisi hujan lebat, saya pulang, memberanikan diri pulang. Nah, pada saat saya nyampe Puskesdes di depan pintu itu Pak, waduh, itu memang ada sesosok makhluk tinggi besar, tapi muka tidak kelihatan Pak, karena tertutup rambut. Apa kan di depan lampu itu ada lampu ya? Di depan rumah itu ada Ya lampu. memang ada lampu Pak, Tapi dia jelas Pak, jelas itu mau kelihatan. Dia berdiri. Pada saat saya mau masuk pun dia terhalang gitu kan. Tapi itu tadi lah, saya memberanikan diri gitu kan, karena saya harus menyelamatkan keluarga saya, terutama anak saya gitu kan, terutama anak saya. Jadi setakut-takutnya saya hadapi gitu kan. Bahkan saya sampai ngomong, oh jadi ini kata saya gitu kan, biang kerok, yang ibaratnya mengganggu anak saya sampai nangis gitu kan. itu sosoknya apa itu? Tinggi besar apa? Kayak semacam kunti Pak, rambut itu panjang,
jubah putih gitu kan, tapi kalau muka tidak kelihatan sama sekali karena tertutup rambut gitu kan. Tapi untungnya pada saat saya ngomong gitu kan ke sosok makhluk itu, jangan ganggu, dunia kita sudah berbeda gitu kan, tolong jangan ganggu anak saya, nangis terus kasihan gitu kan. Pada saat saya buka pintu gitu kan, karena kan saya bawa kunci sendiri Pak, ada kunci serepnya. Begitu saya buka pintu, saya nengok lagi ke belakang itu udah hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Dan kalau misalkan secara logika juga, kalau memang dia itu manusia, otomatis tidak secepat itulah gitu kan ya hilangnya. Begitu saya buka kunci, begitu nengok lagi ke belakang udah nggak ada Pak, sudah tidak ada gitu kan. Nah akhirnya begitu saya masuk, si makhluk itu sudah pergi. Alhamdulillah anak saya berhenti nangis Pak, berhenti nangis gitu kan, berhenti nangis. Saya nggak bisa buru-buru balik lagi ke tempat kerjaan Pak. Akhirnya saya izin lah gitu kan, hanya setengah hari ibarat kata gitu. Sudah saya tidur di rumah gitu. Alhamdulillah setelah saya datang itu aman gitu Pak ya, aman. Intinya aman lah gitu kan. Nah kemudian saya lain kali tahu Pak, kebetulan ada salah satu saudara saya pun gitu kan yang memang tinggal di daerah situ, di area perumahan situ juga, yang memang mempunyai kelebihan sendiri ya, bisa melihat gitu kan, bisa melihat. Akhirnya saya datangi, saya ngobrol gitu kan, saya ajak di pos kesdes itu gitu, diajak ke rumah gitu kan, sambil ngopi-ngopi ngobrol gitu Pak ya. Nah akhirnya tanpa saya duga pun dia memang sering melihat di dalam rumah itu. Bahkan setiap kali ada kejadian-kejadian hal-hal mistis ya, saudara saya itulah katanya yang nolongin gitu kan ya, untuk mengusir atau apapun gitu kan. Awalnya saya pun nggak tahu kalau keluarga saya sendiri pun, saudara saya sendiri pun bisa seperti itu gitu kan. Karena saya mencari informasi, ya udah sih katanya sama saudara kamu aja gitu kan. Akhirnya saya datangi gitu Pak. Dan memang pada saat kita ngobrol pun, meskipun siang hari ya, beliau ngasih tahu tuh posisinya di sini. Oh nunjuk? Iya, posisinya di sebelah sini. Nah jadi nunjuknya itu ke salah satu kamar mandi yang ada di dalam pos kesdes itu. Dalam kamar. Betul. Jadi posisinya begini Pak, pos kesdes itu ada tempat ruangan untuk apa namanya pemeriksaan, tempat praktek pemeriksaan. Kemudian si kamar mandi itu terpisah. Oh di luar. Di dalam Pak posisinya malah cuman terpisah, hanya bersebelahan aja gitu, hanya bersebelahan aja. Nah salah satu kamar mandi itulah yang ditunjuk. Ada satu kamar mandi. Ada satu kamar mandi yang ditunjuk dia, ini tempatnya di sini. Apa yang saudara dilihat itu? Yang makhluk yang semalam itu, makhluk yang semalam itu yang sosok tinggi besar. Ya mungkin bisa dikatakan kunti karena memang saya tidak begitu jelas melihat mukanya karena tertutup dengan rambut yang begitu panjangnya gitu kan. Nah singkat cerita ibaratnya Pak ya, malam mulai datang gitu lah ya. Nah kemudian saya kebetulan off waktu itu kerja, off gitu kan. Malam itu pun malam Jumat Pak, pas malam Jumat dimulai dari situ setiap malam Jumat itu bau darah, amis bau darah Pak. Bapak sendiri yang menciumnya? Ya apa karena keluarga? Di dalam Pak, karena posisi si kamar mandi itu di dalam Pak, jadi ibaratnya saya yang mencium Pak. Si
semua keluarga juga. Semua keluarga, anak, istri, segala macam. Gimana sih bau amis darah gitu kan? Kalau amis ikan kan beda ya Pak ya. Bau amis darah. Nah setelah bau amis darah baru kayak melati itu hanya dua itu aja aromanya. Wangiannya. Nah kemudian besok paginya setelah sholat Jumat saya datangi lagi saudara tuh. Saya datangi lagi cerita lagi gitu kan, kejadian semalam seperti ini. Ya dia sih ngomongnya kan saya sudah bilang di situ. Dah katanya gini aja, alangkah baiknya ibaratnya coba deh gitu kan biar nggak terlalu mengganggu. Dikasih apa itu dupa. Menyan lah seperti itu Pak lah gitu kan. Nah akhirnya saya nyoba gitu kan nyari gitu kan, dapatlah gitu kan yang menyan kerucut itu Pak, itu kan dupa kerucut itu. Malamnya saya coba nyalakan, memang nggak ada Pak. Setelah kita nyalakan si dupa itu nggak ada, tidak mengalami hal mistis, tidak mengalami gangguan, nggak ada lah gitu kan, nggak ada gangguan gitu kan. Nah sampai 1 minggu kemudian pas ketemu malam Jumat lagi seperti itu lagi, bau lagi gitu kan. Nah, kadang saya berpikirnya seperti ini, oh mungkin iya ya orang yang sudah pernah tinggal di sini nggak betah tuh seperti ini, karena banyak hal-hal mistis ataupun gaib yang memang menampakkan segala macam gitu kan. Tapi saya makin tertantang, masa iya sih gitu kan. Kita sebagai manusia lah ibaratnya gitu kan, toh sudah beda alam, derajatnya lebih tinggi. Betul, sudah beda alam gitu kan. Saya makin tertantang gitu kan. Saya jujur sampai 1,5 tahun di podcast itu gitu kan. Karena kami pun belum ada rumah Pak gitu kan. Jadi dengan ibaratnya dengan sangat terpaksa ya udahlah gitu kan. Tapi meskipun dengan sangat terpaksa tetap kita berusaha untuk punya rumah sendiri lah gitu kan, untuk kenyamanan sendiri. Betul gitu. Nah 1 bulan kemudian pada saat malam Jumat lagi Pak, baunya itu makin menyengat, makin tajam bau darahnya itu. Memang si kamar mandi saat itu jarang dibuka Pak. Nggak pernah dibuka. Kalau dibilang takut mungkin iya, karena apa? Karena ya cerita dari orang yang sudah nempatin itu belum pernah dibuka si kamar mandi itu. Tapi bisa dibuka kan? Nggak dikunci Pak. Cuman ya karena memang baunya seperti itu gitu kan, udah dibiarkan saja gitu kan. Nah kemudian yang paling anehnya lagi itu kejadian yang saya alami itu seperti ini. Anak saya yang paling kecil itu kan suka sekali Pak dengan yang namanya boneka Donald Duck Pak, bebek. Bebek. Mau kemana aja itu pasti boneka dibawa Pak. Kesayangan. Sampai tidur pun dipeluk Pak. Gitu kan. Nah, kita semua tidur. Saya, anak, istri tidur. Posisi tidur lah gitu kan. Gimana sih lagi tidur gitu kan. Dibilang mimpi, mungkin iya. Dibilang tidak mimpi, karena memang saya mendengar. Jadi ada kayak semacam mengucapkan salam Pak. Malam Jumat itu Pak. Assalamualaikum lah. Karena memang saya mendengar dengan suara lantang, kewajiban saya untuk menjawab salam Pak. Ya akhirnya saya jawab Waalaikumsalam. Itu sekencang-kencangnya Pak. Sampai istri saya, anak saya yang lagi tidur pun bangun Pak. Bangun kaget gitu kan. Ada apa ya? Kata istri saya. Nah saya juga ada yang datang.
siapa yang datang? Bukan orang, kata saya gitu kan. Udah, kamu diem aja kan. Apa firasat apa gimana? Bukan Kalau orang itu. Kalau dibilang firasat, saya rasa tidak, karena emang saya yang mendengar. Saya yang mendengar jelas sekali. Ucapan salam itu jelas sekali. Akhirnya kan saya jawab dengan lantang gitu kan. Tapi pada saat saya jawab salam itu, ya istri nanya lagi, ada apa Pak? Ada apa ya? Gitu kan. Ya, ada yang datang gitu kan. Nah, si boneka bebek anak yang lagi dirangkul, yang tidur, itu sampai berdiri sendiri Pak. Berdiri sendiri. Istri saya, anak saya semakin gemeteran. Boneka berdiri Pak, sampai duduk, berdiri gitu kan. Nah, meskipun saya ketakutan gitu kan, saya baca-bacaan sebisanya saya Pak, sebisanya saya. Tapi lagi tangan saya itu kayak ada yang menggerakkan Pak. Kayak ada yang menggerakkan gitu kan, untuk mengusap si wajah dari si bebek itu, boneka si bebek itu. Akhirnya saya usap. Setelah saya usap itu, dapatlah satu buah batu. Batu sebesar apa ya, salak pondoh lah segitu. Bentuknya bulat, hitam, tapi dia ada garis-garisan kayak seperti urat. Kayak urat nadi lah gitu. Pas Bapak usap gitu. Itu terasa. Bahkan saya genggam, panas. Panas, saya genggam itu panas Pak. Nah, ibaratnya langsung ke pagi nih ya, misalnya ke pagi. Itu si batu saya rawatin Pak. Oh, dijagain. Saya rawatin gitu kan. Ya mungkin saya juga, wah ini barang langka lah gitu kan. Saya kasih tempat, saya kasih kapas, saya kasih minyak segala macam gitu kan. Saya simpan di lemari gitu kan. Tapi kejadian aneh itu tidak sampai di situ aja Pak. Tidak sampai di situ aja Pak. Ada lagi yang Ada lagi. Nah, mungkin istri saya yang lihat awalnya. Nah, mungkin istri saya tuh iseng lah gitu ya, melihat si batu itu. Dicek lah gitu kan, batu yang sudah saya rawatin itu. Nah, ternyata istri saya ngeliat tuh nggak ada batunya Pak. Hilang. Nah, istri saya nanya, ya batu kemana? Batu apa? Kata saya gitu. Itu yang batu yang dapat dari bebek itu, boneka bebek itu. Lah kan di lemari nggak ada. Masa sih? Beneran. Akhirnya saya penasaran. Saya cek kotaknya itu, saya buka Pak. Emang bener nggak ada Pak. Hilang, nggak tahu kemana gitu kan. Kemana ya, kata istri gitu kan. Saya sih jawabnya enteng aja Pak. Mungkin lagi cari makan kali gitu kan. Saya sih orangnya begitu Pak, cuek lah gitu kan, sambil bercanda. Biar istri saya tuh nggak takut, maksud saya seperti itu Pak. Nah, kemudian pas waktu maghrib setelah sholat, saya nyoba gitu Pak, ibaratnya saya panggil dengan bahasa saya sendiri gitu Pak, tanpa diajarin orang lain. Intinya memanggil batu itu lagi. Setelah saya panggil, saya cek lagi, ada Pak. Ada lagi si batunya. Bahkan saya kasih unjuk ke istri. Di kotak itu. Mah ini batunya ada. Lah kok bisa? Ya nggak tahu. Bahkan sampai istri saya pun, ada kali yang ngumpetin. Oh iya, kata saya, demi Allah nggak ada. Apa namanya, nggak ngumpetin. Nggak musik-musik. Nggak musik-musik gitu kan. Nah, kejadian itu tidak sampai di situ juga Pak. Gitu kan. Kejadian yang seperti itu berulang lagi. Mungkin istri iseng juga lagi gitu kan, untuk minggu-minggu berikutnya gitu kan. Dilihat lagi tuh nggak ada Pak. Nggak ada gitu kan. Sering hilang-hilang. Sering hilang-hilang. Tapi sebelum hilang itu pernah ada mertua saya, ibu mertua saya datang ke rumah
datang ke rumah gitu kan. Memang saya bisa dikatakan orang bisa juga gitu kan, karena di tempatnya beliau gitu kan banyak yang ibaratnya meminta doanya lah seperti itu gitu kan. Nah kemungkinan pada saat ibu mertua saya itu berkunjung ke Poskesdes gitu kan, karena mungkin kangen dengan cucunya, Ya, ngelihat cucunya. Nah, kemungkinan istri saya cerita kejadian yang udah kita alami Pak, gitu kan. Bahkan sampai cerita si batu itu, gitu kan. Nah akhirnya kata mertua saya, coba pengen lihat. Saya kasih unjuk Pak, saya kasih unjuk. Pada saat itu masih ada tuh ya, masih ada tuh. Saya kasih unjuk. Nah, memang jelas Pak, gitu kan. Terus kata ibu mertua saya, udah coba dihadaratin aja, gitu kan. Dikuasain selama 7 hari, siapa tahu ada manfaatnya gitu kan. Saya nyoba lah gitu kan, apa yang disarankan ibu mertua saya coba, saya puasa gitu kan, sebisa-bisanya saya hadaratin gitu kan. Tapi pada saat saya selama 7 hari puasa untuk menghadiahkan si batu itu, belum ada tanda-tanda ataupun belum ada yang saya terima lah gitu kan. Nggak ada kejadian apa? Nggak ada. Bahkan ibaratnya wasilah yang saya dapat pun tidak ada gitu kan. Nah kemudian istri mungkin iseng Pak, iseng gitu kan, ngelihat lagi. Oh dicek lagi. Si batu itu yang nggak ada Pak, hilang lagi. Wah paling juga lagi nyari makan kali. Saya sih orangnya begitu aja gitu kan. Nah setelah saya cek memang nggak ada gitu kan. Saya coba panggil lagi, nggak datang Pak. Sampai sekarang si batu itu hilang, nggak tahu kemana gitu. Cuman ada kotaknya aja. Bahkan minyaknya pun memang habis. Minyaknya itu habis Pak gitu kan, karena disarankan badan dikasih minyak atau wangi-wangian, entah itu misik lah gitu kan. Memang saya sampai beli itu, minyak misiknya itu Pak gitu. Tapi ya karena emang sudah hilang, nggak tahu kemana, mungkin belum jodoh saya, si batu itu gitu kan hilang. Dan ya setelah kejadian itu, alhamdulillah ibaratnya usaha saya untuk punya rumah terlaksana. Sudah beli rumah, tapi rumahnya pun yang dulu pernah saya ngontrak itu. balik lagi. Jadi tetap masih berdekatan. Soalnya gitu. Tugasnya juga dekat. Betul. Kemudian kita pindah lagi ke rumah, dan Poskesdes itu sampai sekarang tidak ada yang berani menempati Pak. Sampai sekarang terbengkalai. Berarti yang terakhir itu keluarga. Nah betul. Yang terakhir itu saya sekitar 1,5 tahun saya tinggal di situ Pak. Memang sih hawanya apa ya, kayak semacam orang mau berantem aja gitu Pak kalau di rumah itu. Panas gitu kan. Tapi ya untungnya gitu kan, saya orangnya cuek gitu kan. Tidak terlalu dihiraukan meskipun memang banyak kejadian-kejadian yang sudah saya alami selama saya tinggal di situ. Apa ada semacam sejarahnya tempat itu seperti apa? Menurut cerita sih memang seperti itu. Ya bahkan menurut orang yang memang mempunyai kelebihan mata batin yang mungkin sudah bisa melihat, katanya di situ tuh Poskesdes itu tempatnya bahkan terlihat tuh kayak semacam kumpulan mereka, kumpulan makhluk seperti itu, kerajaannya seperti itu. Bahkan orang sekarang dijadikan gudang, ya dijadikan gudang barang-barang puskesmas yang sudah terpakai. Orang-orang puskesmas itu kalau ngambil sesuatu itu nggak berani sendiri Pak, pengen ditemani ya Pak, walaupun siang, karena ya
mungkin mereka lebih dulu mendengar cerita-cerita hal-hal mistis sebelum saya. Iya. Gitu. Akhirnya kan karena emang itu kan rumah dinas, jadi kan mungkin ya orang-orang yang berkecimpung di puskesmas yang sudah tahu gitu kan. Kalau saya kan hanya awalnya memang pendatang, kemudian suruh nempatin gitu kan. Toh memang waktu itu saya belum punya rumah, ya alhamdulillah dikasih tempat tinggal gitu kan, tempat bernaung gitu kan. Ya sampai sekarang pun memang puskesmas itu terbengkalai Pak, terbengkalai. Jadi dialihfungsikan sebagai gudang sekarang. Gudang sekarang. Bahkan memang meskipun memang sekarang dijadikan gudang, terkadang malam-malam tertentu itu banyak suara-suara yang saya dengar di puskesmas itu malam-malam Karena masih berdekatan. Pak. Suara apa Pak? Ya ada kayak semacam suara gong, kayak gamelan seperti itu lah. Kayak gamelan seperti itu. Musik ya? Musik gamelan seperti itu. Bahkan yang paling apa namanya jelas itu setiap malam tuh kayak ada orang yang nyapu Pak. Kayaknya maksudnya penampakan. Kalau orang yang nyapu itu sampai sekarang pun saya belum pernah ngelihat penampakannya ya. Cuman suara itu jelas. Kayak Sapu lidi rusrek. Seperti itu. Itu pada saat kami sudah pindah dari situ ya gitu kan. Nah, akhirnya apa namanya? Sekarang sih memang tidak terlalu banyak menampakkan karena pohon-pohonan yang dulu rindang itu sekarang kan udah pada ditebang Pak. Nah, bahkan dari kejadian itu kita selalu meramaikan musola gitu kan ya. Selalu ramai lah gitu kan ya dengan kegiatan-kegiatan positif, entah itu zikiran segala macam gitu kan. Ya, akhirnya lambat laun sekarang nih jarang terdengar eksistensi merekanya gitu kan, makhluk-makhluk gaib itu. Tapi ya sesekali kadang ada di dalam itu ya suara-suara gong, suara-suara seperti gamelan aja gitu kan, seperti gamelan gitu. Padahal posisi itu tertutup, dikunci lah gitu kan, benar-benar tertutup posisinya Pak. Nah itu hal-hal yang memang sudah saya alami ya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih diberikan keselamatan Pak gitu kan. Meskipun memang pernah tinggal di situ, anak saya sekarang sampai besar, meskipun memang masih tinggal di lingkungan situ gitu, tapi udah berkurang lah ya kejadian. sudah berkurang gitu kan, karena memang pohon-pohon yang memang mungkin tempat-tempat mereka bersemayam mungkin ya sudah pada ditebang Pak, jadi tidak terlalu takut sekarang gitu. Tetapi Pak masih ada. Pada saat saya nempatin rumah yang baru gitu kan, rumah yang baru apa namanya, pada saat di depan rumah saya itu kan, saya kan ada hooknya Pak, ada hooknya, tanah lebihnya Pak, itu ada tanah lebihnya, ada satu pohon pisang besar Pak, satu doang Pak, satu doang gitu. Ya memang selama saya nempatin di situ, ibaratnya buah pisangnya tuh udah sering lah kita makan gitu kan, pernah kita nikmati gitu kan. Kalau setiap malam saya kan orangnya kalau dulu kan jarang tidur Pak, jarang tidur. Kalau malam itu jarang tidur sambil ngerokok di luar itu, lagi nyantai lah. Itu saya lihat yang waktu di puskesmas itu makhluk itu di atas pohon pisang itu, di daunnya itu duduk Pak. Yang tadi rambut yang rambut apa panjang itu, tapi sama muka nggak kelihatan. Nah setelah itu kan sering banyak orang lewat lah, karena emang bisa dikatakan samping jalan rumah saya itu emang jalan utama juga lah gitu kan.
banyak yang sering ngomong katanya kalau sering lewat situ tuh merinding gitu kan. Nah saya pun berpikiran bahwa itu makhluk yang waktu itu ada di sana gitu kan. Tapi setelah pada saat saya suruh pergi, mereka pergi, Hilang lagi. gitu kan. Nah apa namanya, setelah beberapa bulan kemudian saya tinggal di situ, yang namanya rumah saya itu dapat ngoper Pak ya, gitu kan, dapat ngoper lah gitu kan dari seseorang. Nah maaf gitu ya, septic tank saya itu udah penuh. Nah udah penuh, kemudian kita apa namanya membuat lagi lubang septic tank itu. Akhirnya kita datangkan tukang, kebetulan tukang pun masih ibaratnya masih orang kenal, masih orang sendirilah ibaratnya gitu kan. Nah, pada saat mau ngegali itu Pak, ngegali septic tank itu nggak pernah dapet si apa namanya tanahnya, galiannya. Maksudnya tanahnya keras apa gimana? Kerasnya tidak Pak. Nah, Tapi nggak dalam-dalam. nggak dalam-dalam gitu kan. Cuman posisi pada saat memang ibaratnya sebelum saya membuat septic tank baru itu, si pohon pisang itu udah kita pangkas Pak, udah kita tebang Pak. Bang. Sudah kita tebang lah habis dan sampai ke akar-akarnya gitu kan. Si tukang itu sampai 1 jam nyangkul ngegali septic tank itu nggak dapat Masih dangkal. masih dangkal, boro-boro dangkal nggak dapet Pak. Jadi kayak semacam si cangkul itu mendalangi, tidak ibaratnya tidak nancep ke tanah, tidak, mental lagi. Nah akhirnya si tukang gali septic tank itu, Pak ini ada apanya sih Pak, tanahnya ini. Terus kayak semacam punggungnya itu kayak ada yang dudukin, berat katanya gitu, berat. Dan yang untungnya lagi si petukangnya itu mungkin ya sedikitnya mungkin orang yang biasa apa baca doa lah kalau Bisa lagi. gitu. Bisa gitu, bahkan sampai ya udah kita tawasulan aja dulu lah. Waktu itu kan cuma saya, petukang 2, bertiga doang gitu. Akhirnya kita tawasulan. Setelah tawasulan, badan dia udah ngerasa enteng, udah nggak ada yang kayak apa didudukin gendong itu ya, didudukin itu nggak ada gitu kan. Bahkan setelah itu langsung ngegali lagi itu dapet Pak. Langsung Pak, normal gitu, dapet si digali itu gitu kan si tanahnya, sampai akhirnya dalam lah gitu kan, sekitar 1,5 meter gitu kan. Nah akhirnya dia cerita, bukan cerita sih, nanya gitu kan, sebenarnya ini ada apa sih dulunya di sini. Iya. Baru saya cerita, Asalnya pohon pisang. di sini tuh memang awalnya pohon pisang Pak, kata saya gitu kan. Tapi pernah memang satu malam saya ngelihat ada yang duduk gitu kan, pantes kata dia gitu kan, kenapa nggak bilang sih dari tadi gitu kan. Ya saya pikir kan udah berlalu, biasa-biasa aja gitu kan. Ya memang setelah itu tuh sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada yang namanya kejadian-kejadian seperti itu yang aneh-aneh lagi. Sampai sekarang alhamdulillah aman gitu kan. Anak saya pun tidak merasakan hal-hal yang ganjil, termasuk istri saya. Intinya aman lah gitu untuk sekarang mah. Jadi itu hal-hal yang gaib yang pernah saya alami gitu. Kasian juga ya waktu di puskesdes, anak-anak kayak semacam terus diganggu dari bau amis sampai ada alat elektronik jalan sendiri. Betul. Terus sampai Bapak melihat penampakan itu. Wah, sampai ada suara gong-gong itu juga. Nah itu ya kita bukan ngerasa terganggu lagi Pak, sangat-sangat terganggu. Tapi Bapak bertahan di puskesdes itu sampai 1,5 tahun. Ya karena bertahannya terpaksa Pak, karena terpaksa belum punya rumah Pak. Sebenarnya kalau misalkan memang ada rumah mungkin kita juga nggak mau Pak gitu kan tinggal di situ, karena memang
kita waktu belum punya rumah, udahlah gitu kan. Yang penting ada buat tempat berteduh lah, intinya seperti itu. Oke, sungguh sangat mengerikan pemirsa. Kejadian di Poskesdes yang niatnya untuk membantu masyarakat sekitar untuk menjaga kesehatan ataupun ada yang berobat agar tidak jauh dari ke puskesmas mungkin. Tapi dalam hal sisi lain diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak, Atas waktunya. sama-sama. Terima kasih pemirsa, kita akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.